Ya, shalom teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di Zoom ada ratusan, di YouTube ada ribuan, dan tentu saja di TikTok ada puluhan ribu. Siap mendengarkan firman Tuhan, saudara? Baik, saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, ambil alih hambamu, hamba hanya alatmu. Biarlah hamba menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu, persis sama seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Jangan biarkan hamba bersandar pada pemikiran hamba sendiri. Kau yang sudah melayakkan segala kuasa yang coba menghalangi dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Biarlah kami semua yang mendengar baik online dan onsite Tuhan. Engkau yang memberkati. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus. Nyatakan apa yang menjadi rencanamu, kehendakmu Tuhan. Kami menjadi pelaku bukan hanya pendengar. Ada kasih karuniamu yang senantiasa mencukupi kami semua. Terima kasih untuk kebaikanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat siang. Apa kabar saudara? Selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry. Walaupun Empower Woman ini juga untuk semua. Dan saat ini izinkan saya membawakan topik yaitu warisan yang memperlengkapi. Ini adalah pelayanan Priscilla dan Aquila. Ya, senang sekali buat saudara semua yang ada di sini. Semua karena anugerah Tuhan kita ada di sini sebagaimana kita ada. Selama saya membawakan firman, saya mohon maaf saya tidak membuka chat saudara karena seringkali ada gangguan-gangguan dan saya tidak bisa menjawab chat, saya tutup chatnya supaya saya fokus hanya membagikan firman Tuhan. Karena juga teman-teman yang di YouTube tidak bisa semua otomatis mengerti kalau saya membalas chat, ya mengerti. Dan juga teman-teman yang di TikTok, ya terima kasih Anda yang baru bergabung. Kita berdoa segala internet, WiFi bekerja dengan baik, ya. Kadang di sini yang banyak diserang gitu, saudara ya. Baik, saudara yang terkasih, saat ini kisah Priscilla dan Aquila saya ingin kita sama-sama memahaminya dan kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini adalah sama seperti Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Priscilla dan Aquila, mereka orang-orang biasa, tetapi di tangan Tuhan menjadi luar biasa dan mereka ini membangun generasi. Mari kita baca dari Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 3 dan Kisah Rasul 18 ayat 28. Juga nanti ada ayat pendukung dari Roma 16 ayat 3 sampai 5, 1 Korintus 16 ayat 19, 2 Timotius em, 2 ayat 2. Ya, nanti ayat-ayat ini semuanya akan dipaparkan dengan baik, dengan jelas. Jadi kita bisa mendengarkan firman Tuhan ya, secara luar biasa ya. Ya, ini kadang ada banyak masalah kalau udah begini dalam nama Yesus dipatahkan segala kuasa yang coba menghalangi. Jadi, ini siapa yang sudah dapat warisan? Ya, siapa yang mau dapat warisan? Siapa yang sudah merencanakan apa warisan-warisannya? Nah, siapa yang sudah dapat warisan dulu? Nah, ini warisan dari orang tua. Saya sudah dapat warisan cincin ini, saudara. Nah, dari sekian banyak ya cincin, nggak pernah dikasih tahu berapa yang didapat ya, saudara ya. Kadang sedih juga gitu eh, kalau pembagian tidak dibuat transparan, tapi kalau kekurangan transparan supaya semuanya ambil andil gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Tapi mau dapat warisan, mau sedang mempersiapkan warisan, atau menunggu-nunggu warisan, nah ini semua firman Tuhan untuk kita sama-sama. Jadi warisan terbesar kita orang percaya bukan yang kita tinggalkan. Nah, kalau warisan orang tua jatuhnya kepada kita anak-anaknya. Tetapi yang mau saya bahas di sini adalah warisan yang memperlengkapi. Jadi, siapa yang diperlengkapi untuk mengenal, mengasihi, dan melayani Kristus? Jadi, Allah dalam providensianya memakai rumah, pekerjaan, relasi, kesetiaan orang-orang biasa untuk memperlengkapi generasi yang meneruskan Injil Kristus. Nah, saya berharap dengan kita membahas firman Tuhan ini, kisah Priscilla dan Aquila, kita semua melihat bagaimana tangan Allah di tengah perpindahan, di tengah kehilangan dan ketidakpastian. Saat ini mungkin ada yang kehilangan, ada yang pindah kerja, ada yang berpindah tempat, ya saudara, ada dalam ketidakpastian. Saya berada di semua titik ini, saudara ya. Dan ini juga diajak untuk mempersembahkan rumahnya
pekerjaannya, kehidupan sehari-hari bagi kerajaan Allah. Jadi, ini juga kita akan membahas tentang memperlengkapi orang dengan kasih, dengan kerendahan hati dan kebenaran. Jadi, bagaimana meneruskan iman kepada generasi berikutnya? Bagaimana membangun warisan yang berpusat pada Kristus, bukan pada nama pribadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti ingin meninggalkan sesuatu. Ya, seperti tadi saya sudah bilang, mungkin juga sudah dapat warisan. Atau justru merencanakan mau mewariskan apa buat anak-anak kita. Semua kita ingin meninggalkan sesuatu yang biasa disebut warisan. Ada yang ingin ninggalin rumah besar ya. Nanti ini rumahnya pasti untuk anaknya laki-laki atau perempuan ya terserah. Ada yang ingin meninggalkan perusahaan yang berhasil. Ada yang ingin meninggalkan jabatan, gelar, kekayaan, atau nama yang dikenang banyak orang. Namun saat ini firman Tuhan ini sederhana sekali, mengajak kita untuk mengajukan pertanyaan lebih dalam. Kalau kita mati hari ini atau besok, saudara, kita nggak tahu kapan kita mati. Ya, kita berdoa, saya berdoa panjang umur, awet muda, panjang umur, awet muda menggenapi kehendak Allah. Tapi yang dikehendaki Allah juga kita semua panjang umur, awet muda ya. Itu semua rahasia misteri ilahi. Saya juga nggak mau menghakimi. Yang saya doakan saya sehat, panjang umur, keluarga semua sehat, panjang umur, awet muda, ya menggenapi rencana Allah. Namun, yang pasti kita semua pasti akan mati, saudara, cepat atau lambat. Ketika hidup kita berakhir, apa yang akan tetap hidup setelah kita tidak ada lagi? Kita harus memikirkan itu. Rumah ini bisa dijual, bisa kena bencana. Kendaraan ini bisa berpindah tangan, bisa juga dicuri. Jabatan sebentar dia naik jadi menteri, sebentar lagi dia bisa turun jadi menteri. Kita sudah lihat. Piagam bisa berdebu dan hanya seperti monumen. Nama besar juga perlahan-lahan bisa dilupakan, saudara. Wow, sangat bisa. Ya, kalau bermanfaat diingat, nggak bermanfaat dilupakan. Namun, ada sesuatu yang dapat terus hidup jauh setelah kita meninggalkan dunia ini, yaitu kehidupan orang-orang yang pernah kita kasihi, kita bimbing, kita doakan, dan kita perlengkapi di dalam Kristus. Saudara, mungkin suatu hari ada orang yang berkata, mungkin Anda nggak pernah ngasih apa-apa sama dia, tapi dia mengenal Kristus karena Anda pernah memberitakan Kristus kepada dia. Saya belajar kenal Tuhan karena kehidupan Bapak ini. Saya berani melayani karena melihat kehidupan ibu ini yang pernah percaya sama saya. Saya pernah, hal sederhana, Anda pernah disuruh berdoa ke depan. Biasanya Anda nggak dianggap gitu ya, saudara ya. Tapi ibu ini, walaupun dia tahu Anda pas-pasan ya kan, tapi Anda dipersilahkan berdoa. Ya itu bisa jadi dua hal, itu seperti musibah atau anugerah. Itu bagaimana Anda berespon. Nah, saya tidak menyerah karena seorang yang pernah mendoakan dan membimbing saya. Yang saya ingat adalah orang-orang yang pernah memperlengkapi saya dengan tulus. Sekarang sulit menemukan orang yang tulus, saudara. Biasanya semua hitung-hitungan, saudara ya. Saya dapat apa dari sini? Saya mau ngapain? Saya dapat posisi apa? Saya apa-apa-apa. Jarang, susah dapat ketulusan sekarang. Tapi percayalah, masih banyak orang yang tulus ya, saudara. Dan saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang tulus di sini, yaitu memperlengkapi. Biasanya kita cuek, kita hanya memperlengkapi diri kita, keluarga kita. Tapi yang mau saya motivasi bagi kita semua, mulailah mewariskan sesuatu. Mungkin Anda tidak bisa mewariskan rumah besar, tapi Anda bisa mewariskan suatu karakter, suatu teladan iman, saudara. Saya tidak menyerah, mungkin karena Anda ingat seseorang yang pernah menginspirasi Anda. Saya paham firman Tuhan, karena ada orang yang dengan sabar menjelaskan kepada saya. Tahukah saudara, yang saya bicarakan ini adalah warisan. Tapi kita menyebut ini warisan rohani. Dan warisan terbesar kita adalah warisan iman, saudara. Warisan rohani bukan sekedar sesuatu yang kita beri pada orang lain. Warisan rohani adalah sesuatu dari Kristus yang kita teruskan melalui kehidupan kita kepada generasi berikutnya. Saudara, hari ini kita akan belajar dari sepasang suami istri yang gak pernah jadi pusat perhatian. Mereka bukan rasul, mereka nggak pernah menulis kitab suci, saudara. Nggak ada catatan bahwa mereka berkhotbah di hadapan ribuan orang. Mereka tidak memiliki gedung pelayanan yang besar. Namun,
Nama mereka disebut berulang-ulang dalam Perjanjian Baru. Mereka semuanya dikenal oleh jemaat, saudara. Dan kesetiaan mereka dikenal oleh jemaat, kesetiaan mereka dikenang oleh jemaat. Ya, mereka adalah Priscilla dan Aquila. Mereka tidak membangun panggung buat diri mereka sendiri. Mereka membangun manusia bagi kerajaan Allah, dan melalui kehidupan mereka kita belajar Allah tidak memakai orang yang paling terkenal. Allah memakai orang yang menyerahkan hidupnya dengan setia. Saudara, bila kita membaca dari Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 3, lalu Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, dia berjumpa dengan seorang yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Dia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi Paulus dan Priscilla Aquila, mereka punya pekerjaan sampingan, pekerjaan utama mereka yaitu tukang kemah. Saudara, bila kita membaca dari Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih bicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat dia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya tahu baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi ini bukan hanya cerita tentang pertemuan beberapa orang, ini kisah tentang Allah yang mengatur peristiwa, mempertemukan manusia, membentuk murid, dan meneruskan Injil dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lain. Saudara, Allah sedang menulis sejarah di tengah kekacauan. Saudara, ketika kita membaca sebuah kisah dalam Alkitab, kita sering melihat hasil akhirnya. Kita melihat Paulus melayani, kita melihat Apolos menjadi pengajar yang kuat, kita melihat jemaat bertumbuh, kita melihat Priscilla dan Aquila menjadi rekan sekerja yang dihormati. Namun kita sering lupa bahwa semua itu bermula dari keadaan yang tidak nyaman. Priscilla dan Aquila bukan berpindah dari Roma karena memperoleh promosi. Keadaannya tidak nyaman sehingga mereka harus keluar, saudara. Mereka bukan pergi untuk membuka cabang usaha baru. Mereka bukan sedang menjalani perjalanan wisata. Mereka meninggalkan Roma karena diusir. Kaisar Claudius memerintahkan orang Yahudi meninggalkan kota Roma akibat keputusan politik tersebut. Jadi Priscilla dan Aquila harus meninggalkan tempat tinggal, pekerjaan, jaringan sosial, dan kehidupan yang telah mereka bangun secara manusia, itu namanya kehilangan. Bisa juga disebut ketidakadilan, dan ini juga terlihat seperti kehidupan yang tidak lagi mapan, saudara ya. Namun apa, kadang yang kita lihat kekacauan bagi manusia ini tidak pernah berada di luar kedaulatan Allah. Jadi kaisar ini mengeluarkan perintah, tetapi Allah sedang mengarahkan perjalanan, saudara. Roma menolak mereka. Saya minum dulu ya, saudara. Tetapi Korintus sedang menanti mereka. Mereka kehilangan tempat lama, tetapi Allah sedang mempersiapkan pertemuan baru. Di Korintus mereka bertemu Paulus. Di pertemuan itu kemudian menghasilkan persahabatan.
pelayanan, pemuridan, gereja rumah, dan pengaruh yang melampaui satu generasi. Karena itu kita belajar apa yang tampak sebagai pengusiran manusia, ini dapat dipakai Allah menjadi pengarahan ilahi. Ini tidak berarti bahwa setiap penderitaan itu baik. Pengusiran itu tetap menyakitkan, kehilangan tetap nyata, ketidakadilan tetap harus disebut ketidakadilan. Namun iman Kristen meyakini bahwa kejahatan dan penderitaan tidak memiliki kata terakhir. Allah sanggup bekerja bahkan melalui keadaan yang tidak kita pilih. Allah tidak selalu menjelaskan alasannya pada saat kita sedang menjalaninya, namun Dia tetap memegang kendali. Saudara, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami perpindahan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus meninggalkan tempat yang dikenal, ada yang memasuki fase hidup yang tidak pernah direncanakan, ada yang merasa bahwa pintu tertutup, ada yang bertanya kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi. Kisah Priscilla dan Aquila tidak memberikan jawaban yang sederhana terhadap setiap penderitaan, namun kisah ini memberi kita pengharapan. Ketika kita belum memahami jalan Tuhan, Tuhan tetap memahami jalan kita. Kita hanya melihat satu potongan, Allah melihat seluruh gambar. Kita melihat kehilangan, Allah dapat melihat pengutusan. Kita melihat gangguan, Allah dapat sedang membuka arah baru. Kita melihat akhir, Allah dapat sedang memulai sesuatu, saudara. Ya, jadi Allah mempertemukan orang-orang biasa untuk rencananya yang luar biasa, saudara. Jadi di Kisah Rasul 18 ayat 1-3, di ayat kedua ini mengatakan di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Jadi kata berjumpa ini tampak sangat sederhana, namun di balik perjumpaan itu terdapat tangan Allah yang tidak terlihat. Paulus datang dari Athena, Priscilla dan Aquila datang dari Roma. Mereka itu berasal dari perjalanan yang berbeda. Mereka memiliki pengalamannya juga berbeda, namun Allah membawa mereka ke kota yang sama. Saudara, mereka juga memiliki profesi yang sama, yaitu pembuat kemah. Karena kesamaan profesi itulah Paulus tinggal dan bekerja bersama mereka. Jadi secara kasat mata tampak seperti pertemuan biasa antara orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama. Namun dari pertemuan sederhana itu lahir sebuah kerjasama yang sangat penting bagi perkembangan gereja mula-mula. Inilah yang disebut providensia Allah. Providensia Allah adalah karya pemeliharaan dan pengarahan Allah atas ciptaan dan sejarah untuk menggenapi maksudnya. Providensia tidak selalu tampak spektakuler, tidak selalu ada suara dari langit, tidak selalu ada malaikat yang datang membawa pesan. Seringkali providensia Allah bekerja melalui hal-hal yang tampak biasa. Ada pertemuan, pekerjaan, kepindahan, percakapan, dan juga rumah yang terbuka, saudara, atau seseorang yang hadir pada waktu yang tepat. Paulus butuh tempat tinggal dan rekan kerja. Priscilla Aquila butuh arah baru setelah terusir dari Roma. Apolos kelak butuh orang yang menjelaskan jalan Allah dengan lebih teliti. Dan jemaat butuh rumah untuk berkumpul. Allah mempertemukan semuanya. Saudara, jangan meremehkan perjumpaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita bukan hanya untuk jadi kenalan, tetapi yang perlu kita bimbing. Kita bimbing, seseorang yang akan membimbing kita. Rekan kerja ini adalah ladang pelayanan. Tetangga kita atau orang yang sedang mencari pengharapan,
mahasiswa yang kita ajar kelak, yang akan jadi pemimpin, anak yang tampaknya biasa saja, tapi sering dipersiapkan Allah untuk suatu panggilan yang besar. Masalahnya kita sering melihat manusia hanya berdasarkan keadaan mereka sekarang. Allah melihat berdasarkan apa yang dapat dia kerjakan melalui mereka. Saat Priscilla dan Aquila bertemu Paulus, mereka tidak sedang bertemu dengan Rasul Paulus seperti yang kita kenal sekarang. Mereka bertemu seorang penginjil keliling yang datang ke Korintus dan butuh tempat tinggal serta pekerjaan. Mereka melihat seseorang yang berbakat tetapi masih butuh penjelasan yang lebih utuh. Orang yang memiliki hati kerajaan Allah tidak hanya melihat apa yang ada. Ia melihat apa yang dapat dibentuk oleh anugerah Allah. Siapakah orang yang Tuhan tempatkan saat ini di sekitar Anda, di rumah, yang saat ini bersama-sama dengan Anda, yang sebenarnya perlu dibimbing, belajar dari kita, mungkin tidak sengaja berbicara dengan kita, atau melihat kehadiran mereka sebagai pengganggu, atau kita bertanya, Tuhan, adakah sesuatu yang Engkau ingin kerjakan melalui relasi ini? Tidak semua pertemuan itu menjadi pelayanan besar, namun setiap relasi ini dapat jadi kesempatan untuk menyatakan kasih, kebenaran, dan karakter Kristus. Jadi bagi manusia itu mungkin sebuah pertemuan, tapi bagi Allah itu menjadi awal dari warisan. Saudara, Allah mempertemukan Paulus dengan Priscilla dan Aquila, namun pertemuan saja tidak cukup. Pertemuan itu menjadi berarti karena ada kehidupan yang bersedia terbuka, ada rumah yang dibuka, ada pekerjaan yang dibagikan, ada waktu yang diberikan, ada ruang dalam kehidupan mereka bagi pekerjaan Allah. Dari sini kita masuk kepada prinsip yang kedua, gerakan, yaitu Allah memakai rumah dan pekerjaan yang dipersembahkan. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 3, Roma 16 ayat 5, 1 Korintus 16 ayat 19, ini mengatakan bahwa Paulus tinggal dan bekerja bersama Priscilla dan Aquila. Kemudian dalam Roma 16 ayat 5, Paulus berkata, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Jadi dalam 1 Korintus 16 ayat 19 kembali disebutkan bahwa jemaat ini berkumpul di rumah mereka. Itu berarti rumah Priscilla dan Aquila bukan sekedar alamat tempat tinggal. Rumah mereka jadi ruang pelayanan. Rumah itu di rumah itulah Paulus tinggal. Percakapan rohani berlangsung. Di rumah itu Apolos diperlengkapi, jemaat berkumpul, doa dinaikkan, firman dijelaskan. Di rumah itu orang-orang diterima. Rumah mereka jadi alat di tangan Tuhan. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka menunggu sampai memiliki gedung besar. Mereka tidak berkata, nanti kalau keadaan sudah stabil baru kami melayani. Kalau rumah kami lebih luas, bisnis kami mapan, nanti kalau kami sudah memiliki lebih banyak waktu. Jadi mereka memakai apa yang sudah ada di tangan mereka. Mereka memiliki rumah, membukanya, memiliki pekerjaan, menggunakannya untuk menopang kehidupan dan pelayanan. Mereka memiliki keterampilan, mereka membagikannya, mereka memiliki relasi, mereka mempersembahkannya kepada Tuhan. Saudara, pelayanan bukan pertama-tama mengenai memiliki sesuatu yang besar. Pelayanan adalah menyerahkan kepada Tuhan apa yang sudah dipercayakan. Musa punya tongkat, Daud punya umban, dan anak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Priscilla dan Aquila memiliki rumah dan keterampilan membuat kemah. Jadi saat sesuatu yang biasa diserahkan kepada Allah, Allah dapat memakainya untuk tujuan yang melampaui kemampuan kita. Jadi pekerjaan dan panggilan itu tidak bisa dipisahkan. Priscilla dan Aquila adalah pekerja. Paulus juga bekerja bersama mereka. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan sehari-hari bukanlah bagian hidup yang terpisah dari panggilan Allah. Kenapa? Hah?
ini anak Ya, saya. Ya, mau lagi melayani. apa cari yang Pakai titik apa yang itu. lain? Coba ambil yang warna ungu, ya. Oke. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan sehari-hari bukanlah bagian hidup yang terpisah dari panggilan Allah. Ada kecenderungan untuk berpikir bahwa pelayanan hanya terjadi di gedung gereja, seolah-olah pekerjaan adalah urusan duniawi, sedangkan pelayanan adalah urusan rohani. Namun Alkitab tidak membuat pemisahan sedemikian tajam. Jadi, bagi orang percaya, seluruh kehidupan berada di bawah pemerintahan Kristus. Kita melayani Tuhan ketika berkhotbah, namun kita juga melayani Tuhan ketika kita bekerja dengan jujur. Saudara ya, kita melayani Tuhan ketika memimpin doa, namun kita juga melayani Tuhan ketika memperlakukan karyawan dengan adil. Kita melayani Tuhan ketika mengajar sekolah minggu, namun kita juga melayani Tuhan ketika mendidik anak dengan sabar. Kita melayani Tuhan melalui profesi, bisnis, pendidikan, rumah tangga, karya sosial, dan seluruh tanggung jawab yang dikerjakan dengan setia untuk kemuliaannya. Bengkel pembuatan kemah mereka bukan penghalang pelayanan. Bengkel itu justru menjadi tempat perjumpaan dan pembentukan. Pekerjaan mereka mempertemukan mereka dengan Paulus. Pekerjaan mereka menopang kehidupan. Pekerjaan mereka menjadi bagian dari jaringan misi. Panggilan tidak hanya terjadi di mimbar, panggilan juga di meja kerja. Dan rumah itu seperti bandara kerajaan Allah. Bayangkan sebuah bandara, bandara bukan tempat akhir pesawat. Pesawat datang ke bandara untuk diperiksa, diisi bahan bakar, dipersiapkan, diutus kembali menuju tujuan berikutnya. Jadi pesawat yang terus berada di bandara tidak sedang menjalankan fungsinya. Demikian pula rumah orang percaya. Rumah bukan hanya tempat pulang setelah lelah bekerja, rumah adalah tempat karakter dibentuk, tempat anak belajar mengenal Tuhan, tempat orang merasakan penerimaan, kemudian tempat doa dinaikkan, tempat luka dipulihkan, tempat orang diperlengkapi menjalani panggilannya. Jadi rumah Priscilla dan Aquila ini semacam bandara rohani. Paulus datang dan dikuatkan, Apolos datang dan diperlengkapi, jemaat datang dan dibangun. Lalu mereka pergi untuk melayani. Saudara, rumah yang dipersembahkan kepada Tuhan bukan sekedar tempat tinggal, ini tempat pembentukan dan pengutusan. Pertanyaannya bukan apakah rumah kita besar atau kecil, tapi siapa yang menjadi pusat rumah kita. Apa Kristus hadir dalam cara kita bicara, anak-anak melihat iman yang nyata, ada doa di dalam rumah kita, ada orang yang merasa aman untuk datang, ada rumah kita untuk membangun atau melukai. Apakah keluarga kita hanya sibuk mengejar pencapaian atau diperlengkapi bagi tujuan Allah? Rumah dipersembahkan tidak berarti rumah tanpa masalah. Jadi Priscilla dan Aquila ini manusia biasa, mereka pasti menghadapi tekanan ekonomi, perpindahan, kelelahan, dan tantangan rumah tangga. Namun di tengah keterbatasan, mereka menyediakan ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Jadi kita orang tua, kita hanya anak-anak kita itu nggak hanya butuh makanan, pendidikan, fasilitas, mereka butuh teladan iman kita, bagaimana berdoa saat sulit, mereka butuh melihat kita meminta maaf saat salah, mereka perlu melihat bahwa firman Tuhan tidak hanya dibaca di gereja, tetapi ditaati di rumah. Warisan iman tidak terutama diturunkan melalui nasihat panjang. Warisan iman diturunkan melalui kehidupan yang dilihat setiap hari. Saudara, tempat kerja kita ini dapat menjadi ladang pelayanan, bukan dengan memaksakan percakapan rohani kepada semua orang, tetapi dengan integritas, kompetensi, kasih, kerendahan hati, keberanian, kesediaan hadir bagi orang lain. Saudara, seperti dosen, dia dapat memperlengkapi generasi dengan cara mengajar,
Pengusaha dapat menyatakan keadilan kerajaan Allah dengan cara memperlakukan pekerjanya. Pegawai dapat memuliakan Tuhan melalui kejujuran dan tanggung jawab. Seorang ibu rumah tangga dapat membangun generasi melalui kesetiaan yang mungkin tidak pernah mendapat sorotan publik. Tidak ada pekerjaan biasa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya apa yang ada di tangan kita? Rumah, profesi, keahlian, pengalaman, waktu, jaringan, kesempatan. Apakah semua itu kita gunakan untuk kenyamanan pribadi atau alat kerajaan Allah? Rumah yang terbuka belum tentu menghasilkan murid. Orang dapat datang tanpa mengalami dapat datang dan pergi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ya, tapi mengalami pertumbuhan. Karena itu Priscilla dan Aquila tidak hanya menerima orang, mereka memperlengkapi orang, saudara. Disinilah kita melihat salah satu peristiwa paling indah dalam Kisah Rasul 18. Saudara, Allah memperlengkapi murid untuk memperlengkapi orang lain. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26, di sini Lukas memperkenalkan Apolos sebagai seorang yang sangat berbakat. Dia berasal dari Alexandria, salah satu pusat pendidikan penting pada masa itu. Dia pasti berbicara, mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia semangat, dia bicara dengan berani, dia mengajar dengan teliti tentang Yesus. Jadi Apolos punya kecerdasan, kemampuan komunikasi, keberanian, semangat, dan pengetahuan Alkitab. Dia punya banyak hal yang dibutuhkan seorang pengajar. Namun dia hanya tahu baptisan Yohanes. Ada sesuatu yang dalam pemahamannya belum lengkap. Dia punya semangat, tapi semangat butuh pengarahan. Dia punya pengetahuan, tapi pengetahuan itu bukan itu perlu perlengkapan yang pas. Dia punya keberanian, tapi keberanian itu butuh dasar yang utuh, yang semakin utuh. Ini pelajaran penting. Jadi, seseorang dapat tulus, tapi belum lengkap sebenarnya. Dapat semangat, tapi butuh pengajaran. Dapat berbakat, tapi tetap perlu mentor. Jadi, dia dapat pandai bicara, tapi tetap butuh koreksi. Karunia tidak menghapus kebutuhan akan pembentukan. Kecerdasan tidak menggantikan kerendahan hati, semangat tidak menggantikan ketepatan. Jadi, kita belajar bagaimana cara Priscilla dan Aquila memperlengkapi Apolos. Di ayat 26 dikatakan setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti, menjelaskan kepadanya jalan Allah. Perhatikan cara mereka bertindak. Mereka mendengarkan Apolos. Mereka menyadari ada kekurangan, namun mereka tidak mempermalukannya di depan umum. Mereka tidak memotong khotbahnya, tidak mengumumkan kesalahannya kepada jemaat, tidak menyerangnya, tidak merasa terancam dengan kemampuannya. Mereka membawanya ke rumah mereka. Mereka mendekatinya secara pribadi. Jadi mereka menjelaskan jalan Allah lebih teliti. Ini koreksi yang disampaikan dalam relasi. Kebenaran tidak dikurangi, namun martabat orang tetap dijaga. Mereka tidak memilih antara kasih dan kebenaran. Mereka sampaikan kebenaran dengan kasih. Mereka tidak berkata karena Apolos berbakat, biarin saja. Mereka juga tidak berkata karena Apolos berbakat, biarin saja. Karena pemahamannya belum lengkap, ia tidak layak dipakai. Mereka melihat Apolos bukan sebagai ancaman atau kegagalan, mereka melihatnya sebagai seorang yang dapat diperlengkapi. Kasih tanpa kebenaran membiarkan orang tetap keliru. Kebenaran tanpa kasih menghancurkan orang yang hendak dipulihkan. Pemuritan Kristen perlu keduanya. Kebenaran harus dijelaskan, namun orang harus dikasihi. Kesalahan perlu dikoreksi, namun koreksi tidak boleh jadi sarana memperbesar ego kita. Tujuan koreksi bukan memenangkan perdebatan. Tujuannya membantu
semakin mengerti dan mentaati Kristus. Pemimpin sejati tidak takut orang lain bertumbuh. Ada pemimpin yang senang dikelilingi orang yang selalu bergantung padanya. Dia merasa penting kalau nggak ada yang mampu. Dia takut kalau yang dibimbingnya jadi lebih hebat. Dia takut tersaingi, takut kehilangan panggung. Dia ingin semua orang tetap kecil agar dirinya aja yang besar. Saudara, tapi Priscilla dan Aquila tidak demikian. Mereka melihat Apolos yang berbakat. Mereka tidak mematikannya. Mereka tidak mempersempit ruang pertumbuhannya. Mereka tidak hanya membuatnya terus bergantung kepada mereka. Mereka memperlengkapinya agar dapat melayani dengan lebih efektif. Dan setelah menerima penjelasan yang lebih utuh, Apolos pergi ke Akaya dan menjadi sangat berguna bagi orang-orang percaya. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 27 sampai 28, ini menjelaskan bagaimana mereka membantu orang percaya oleh kasih karunia dengan kuat membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi, Priscilla Aquila tidak hanya membentuk Apolos untuk diri mereka sendiri, mereka memperlengkapinya bagi gereja yang lebih luas. Mereka tidak membangun pengikut pribadi. Mereka membangun pelayan Kristus. Jadi, seperti pohon bonsai, ini bukanlah spesies pohon yang tidak punya potensi bertumbuh besar. Akar dan ruang pertumbuhannya sengaja dibatasi, cabangnya terus dipangkas, tetap hidup, tampak indah, namun pertumbuhannya dikendalikan agar tidak pernah menjadi besar. Sayangnya dalam keluarga organisasi bahkan gereja orang dapat diperlakukan seperti bonsai. Mereka hadir tapi tidak dibentuk, mereka melayani tetapi tidak dipercaya, mereka diberi tugas tetapi tidak pernah diberi ruang bertumbuh. Mereka terus bergantung kepada satu pemimpin. Potensi mereka dipangkas karena seseorang takut kehilangan kedudukan. Priscilla dan Aquila tidak menghasilkan bonsai rohani. Mereka memberi ruang kepada Apolos untuk berkembang dalam kebenaran. Pemimpin sejati tidak mengecilkan orang lain agar dirinya terlihat besar. Dia memperlengkapi orang lain agar Kristus semakin dimuliakan. Pemuridan itu lebih dari transfer pengetahuan. Priscilla dan Aquila tidak hanya memberi informasi kepada Apolos, mereka menerima dia ke dalam relasi. Pemuridan Kristen itu bukan sekedar kelas. Kelas penting, pengajaran penting, teologi penting, namun pemuridan juga melibatkan kehidupan yang dibagikan. Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 8 bahwa ia rela membagikan bukan hanya Injil Allah, tetapi juga hidupnya sendiri. Orang tidak hanya butuh jawaban, mereka butuh teladan. Mereka perlu melihat bagaimana kebenaran dijalani, bagaimana seorang merespon penderitaan, bagaimana pemimpin menangani konflik, bagaimana orang percaya mengakui kesalahan, bagaimana iman mempengaruhi penggunaan uang, kekuasaan, waktu, dan relasi. Jadi pemuritan ini terjadi ketika firman dijelaskan dan kehidupan dibagikan. Bila kita melihat dari 2 Timotius 2 ayat 2, Paulus berkata kepada Timotius, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Jadi di sini ada 4 generasi dalam ayat ini, Paulus, Timotius, orang yang dapat dipercayai, orang lain. Ini pola kerajaan Allah. Injil nggak boleh berhenti pada kita. Jadi kebenaran yang kita terima harus kita hidupi dan teruskan. Priscilla dan Aquila menerima banyak hal melalui pelayanan Paulus. Kemudian mereka memperlengkapi Apolos. Apolos melayani jemaat lain. Jemaat itu kemudian meneruskan Injil. Dan 2000 tahun kemudian kita sedang membaca kisah tersebut. Orang tua bukan hanya penyedia kebutuhan.
Orang tua adalah pembentuk manusia. Pertanyaannya bukan hanya apakah anak saya berhasil, pertanyaannya lebih dalam, apakah anak saya semakin kenal Kristus? Apakah ia belajar hidup dalam kebenaran? Apakah dia melihat iman yang nyata dalam diri kita? Jadi jangan hanya menyiapkan warisan untuk anak, siapkan anak untuk menerima dan menjalankan panggilan Tuhan. Jadi keberhasilan pelayanan bukan diukur dari berapa banyak orang yang hadir, tapi juga dari berapa banyak orang dibentuk jadi dewasa dan mampu memperlengkapi orang lain. Gereja yang sehat bukan yang seluruh kegiatannya bergantung pada satu tokoh. Gereja yang sehat itu membentuk banyak pelayan. Pemimpin yang sehat tidak berkata semua harus melalui saya. Dia berkata, siapa yang dapat saya latih? Siapa yang dapat saya percayai? Siapa yang harus diberi kesempatan? Jadi kita para akademisi, dosen, guru, atasan, mentor, tugas pendidik bukan hanya memastikan murid menguasai materi, tapi bertumbuh. Mereka bertumbuh jadi manusia matang dan tugas seorang atasan itu bukan hanya menghasilkan pekerjaan, tapi juga membentuk karakter, kompetensi, keberanian orang yang dipimpinnya. Tugas seorang mentor bukan menciptakan salinan dirinya. Dia menolong seseorang menjadi pribadi sebagaimana Tuhan memanggilnya. Siapakah yang sedang kita perlengkapi? Apakah ada satu orang yang secara sengaja kita doakan, kita bimbing, dan kita kuatkan? Apakah seseorang yang bertumbuh karena kita memberi waktu kepadanya? Atau seluruh tenaga hanya dipakai untuk membangun nama dan keberhasilan kita sendiri? Apolos diperlengkapi, namun kisah ini tidak berhenti pada satu keberhasilan. Priscilla dan Aquila terus melayani dalam berbagai tempat dan musim. Nama mereka muncul di Korintus, di Efesus, di Roma, kemudian disebut menjelang akhir kehidupan Paulus, membawa kata kepada prinsip berikutnya. Saudara, Allah membangun warisan itu melalui kesetiaan yang diteruskan. Ayatnya di Roma 16 ayat 3 sampai 5, 2 Timotius 4 ayat 19. Roma 16 ayat 3 sampai 4, Paulus menulis sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman sekerjaku dalam Kristus Yesus, yang mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Mereka bukan saja berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ini penghormatan luar biasa. Paulus menyebut mereka teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Bukan sekedar kenalan, tuan rumah, atau rekan usaha. Mereka adalah rekan sekerja dalam Kristus. Dan Paulus mengatakan bahwa mereka mempertaruhkan nyawa bagi dirinya. Kita tidak diberi penjelasan rinci mengenai peristiwa ini, namun jelas pelayanan mereka bukan pelayanan yang tanpa resiko, sungguh tidak nyaman, bukan hanya memberi ruangan, tapi hidupnya sepenuhnya karena nyawanya diberi. Kesetiaan mereka itu punya harga, saudara. Pelayanan sejati itu tidak selalu menuntut sesuatu, waktu, tenaga, kenyamanan, reputasi, kadang-kadang keamanan. Kita hidup di zaman ketika banyak orang ingin memperoleh pengaruh tanpa pengorbanan, ingin dikenal tanpa melayani, ingin memiliki panggung tanpa salib. Namun Priscilla, Aquila menunjukkan bahwa wawasan rohani dibangun melalui kesetiaan yang mahal. Dan di akhir kehidupan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 19, saat Paulus mendekati akhir hidupnya, dia masih berkata, salam kepada Priska dan Aquila. Bertahun-tahun telah berlalu, pelayanan telah berpindah-pindah, banyak hal telah terjadi, namun nama mereka tetap hidup dalam hati Paulus. Kenapa? Karena kesetiaan meninggalkan jejak. Bakat menarik perhatian sesaat. Karakter membangun.
kepercayaan jangka panjang. Karunia memang dapat membuka pintu. Kayaknya kenapa sih mesti teriak-teriak kayak gitu, Bu Priscila? Baik, kita hanya supaya nggak ngantuk ya, saudara ya. Kesetiaan itu membuat seorang bertahan melewati musim demi musim. Priscilla dan Aquila tidak hanya memulai dengan baik, mereka terus setia, melayani di tempat yang berbeda, membuka rumahnya, mengambil resiko, memperlengkapi orang, dan mereka berdiri bersama Paulus. Mereka bertahan sampai nama mereka disebut dalam surat terakhir Paulus. Warisan rohani tidak dibangun melalui satu tindakan besar, tapi melalui kesetiaan. Kesetiaan yang kumiliki tak pernah berhenti. Maaf, maaf, itu nggak ada. Ya, bohong-bohong ya, saudara ya. Jadi, warisan rohani tidak dibangun melalui satu tindakan besar, tapi kesetiaan kecil yang terus dilakukan bersama Kristus. Nah, ini tongkat estafet iman. Bayangkan sebuah lomba estafet. Pelari tidak membawa tongkat untuk disimpan, tongkat itu harus diteruskan. Seorang pelari dapat berlari sangat cepat, namun apabila gagal menyerahkan tongkat kepada pelari berikutnya, timnya tetap gagal. Demikian juga dengan iman, saudara. Kita menerima Injil karena ada generasi sebelum kita yang meneruskan. Ada orang yang memberitakan firman, ada yang menerjemahkan Alkitab, membangun gereja, ada yang mendidik, berdoa, mengajar, berkorban, ada yang namanya nggak pernah dikenal tapi kesetiaannya selalu dikenang karena bagian dari perjalanan iman. Tongkat ada di tangan kita. Iman tidak diberikan hanya untuk kita nikmati. Iman harus diteruskan. Kebenaran tidak diberi hanya untuk kita tahu, tapi diajarkan. Kasih karunia tidak hanya diberikan untuk kita simpan, tapi harus dinyatakan. Jadi pertanyaannya, kepada siapa kita sedang menyerahkan tongkat iman kita? Siapa yang akan melanjutkan setelah kita? Apakah anak-anak kita hanya menerima harta atau juga menerima teladan iman? Apakah gereja hanya menghasilkan peserta ibadah atau menghasilkan murid? Apakah pelayanan kita akan berhenti ketika kita tidak lagi memimpin? Apakah kita sedang membangun sistem yang bergantung pada diri sendiri atau membentuk generasi yang mampu melanjutkan? Dari satu pohon menjadi hutan. Satu pohon besar dapat mengagumkan, namun hutan tidak lahir karena satu pohon menjadi semakin besar. Hutan lahir ketika benih menghasilkan pohon baru. Pohon baru menghasilkan benih berikutnya. Jadi, demikianlah kerajaan Allah bertumbuh. Kristus tidak memanggil kita hanya jadi pohon besar yang dikagumi, tapi menghasilkan buah dan benih kehidupan bagi orang lain. Paulus memperlengkapi Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila memperlengkapi Apolos. Apolos menguatkan jemaat, jemaat meneruskan Injil. Warisan mereka berkembang karena mereka tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Jadi prestasi berhenti pada satu kehidupan, pemuritan dapat hidup terus. Ya, ini saya mohon maaf. Tapi kehidupan dapat hidup terus ya, saudara. Nah, ini tadi udah sampai mana ya, saudara? Ya, pada kehidupan, pemuritan dapat terus hidup dari generasi ke generasi. Saudara, Kristus adalah pusat warisan. Saudara, di sini kita paham dan perlu berhati-hati. Ini bukan tentang ajakan hanya sekedar jadi orang yang rajin, terbuka, produktif. Tapi kita sedang berkata, jadilah seperti Priscilla dan Aquila, supaya Tuhan mengasihi kita. Kita juga tidak sedang menjadikan mereka pahlawan utama. Pusat kisah ini bukan Priscilla, bukan Aquila, bukan Apolos, tapi Kristus yang hidup dan bekerja melalui mereka.
Priscilla dan Aquila membuka rumah. Mereka terlebih dahulu menerima anugerah dalam Kristus. Mereka melayani karena Kristus telah datang melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Mereka menerima Apolos, mereka eh, Priscilla Aquila membuka rumah, mereka lebih dahulu menerima anugerah dalam Kristus. Mereka melayani, Kristus datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi, kenapa mereka menerima Apolos? Karena mereka sendiri telah diterima oleh Kristus. Mereka menjelaskan kebenaran dengan sabar. Karena Kristus adalah kebenaran dan penuh kasih karunia. Kenapa mereka berani mempertaruhkan nyawa? Karena mereka mengikuti juru selamat yang lebih dahulu menyerahkan nyawa bagi mereka. Kenapa mereka meneruskan Injil? Karena Injil itu bukan milik mereka. Injil adalah kabar tentang Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita, bangkit dari antara orang mati, dan memberi hidup baru kepada setiap orang yang percaya padanya. Dia tidak membuka sebuah rumah bagi kita, dia membuka jalan kepada Bapa. Dia tidak hanya menjelaskan kebenaran, tapi dia juga adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia tidak hanya mempertaruhkan nyawa, dia menyerahkan nyawa di salib. Kristus menanggung hukuman kita dan dia mati sebagai pengganti kita. Di hari ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut karena itu warisan rohani tidak dimulai dari usaha manusia, warisan rohani dimulai dari Injil. Kita dapat memperlengkapi orang lain karena Kristus lebih dahulu memperlengkapi kita dengan roh dan firman-Nya. Kita dapat mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita dapat berbicara, berkorban karena Dia lebih dahulu berkorban bagi kita. Kita dapat menerima orang yang belum sempurna karena Kristus menerima kita ketika kita masih berdosa. Kita dapat dengan rendah hati dikoreksi karena identitas. Kita tidak lagi bergantung kepada reputasi, melainkan kepada anugerahnya. Tanpa Kristus, kita memperlengkapi murid bagi kerajaannya. Tanpa Kristus, rumah kita dapat menjadi pusat kenyamanan. Di dalam Kristus, rumah kita dapat menjadi tempat kasih dan pengutusan. Tanpa Kristus, kepemimpinan dapat menjadi sarana mempertahankan kuasa. Di dalam Kristus, kepemimpinan menjadi pelayanan yang mencuci kaki. Karena itu pertanyaannya pertama bukan siapa yang kita perlengkapi, tapi apakah kita sendiri sudah datang kepada Kristus dan menyerahkan hidup padanya. Kita tidak dapat meneruskan kehidupan yang belum kita miliki. Kita tidak dapat membawa orang kepada Kristus apabila kita sendiri belum hidup di dalamnya. Jadi percayalah kepada providensia Allah di tengah perubahan. Kita mungkin sedang berada di Korintus yang tidak kita pilih. Kita mungkin kehilangan Roma kita. Rencana hidup kita berubah. Tapi jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Allah meninggalkan kita. Tetaplah taat, bekerja, dan membuka hati. Tuhan dapat memakai musim yang tidak nyaman untuk mempertemukan kita dengan orang dan panggilan yang baru. Ketika kita tidak memahami arah perjalanan, kita masih dapat mempercayai pribadi yang memegang perjalanan. Saudara, persembahkanlah apa yang ada di tangan kita. Jangan menunggu sampai memiliki lebih banyak, mulai dengan apa yang ada. Rumah yang ada, pakai. Waktu yang ada, pakai. Kemampuan, pakai. Kesempatan, pakai. Jangan hitung-hitungan. Jangan cuma aja semanfaat. Kita mungkin tidak memiliki mimbar besar, tapi kita miliki meja makan. Mungkin kita tidak memimpin ribuan orang, tapi ada satu anak, satu mahasiswa, satu teman, satu rekan kerja yang dapat kita bimbing. Kita mungkin tidak dapat melakukan semuanya, namun kita dapat melakukan sesuatu yang setia. Bentuklah manusia bukan hanya kegiatan. Kegiatan penting, program membantu, namun tujuan pelayanan bukan hanya program, tapi membentuk kita semua serupa dengan Kristus.
Siapa yang sedang bertumbuh? Siapa yang sedang belajar melayani? Siapa yang sedang dipersiapkan mengambil tanggung jawab? Siapa yang sedang dibimbing agar suatu hari dapat membimbing orang lain? Jadi belajar memberi dan menerima koreksi. Apolos cukup rendah hati untuk menerima penjelasan dari Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila cukup bijaksana untuk menyampaikannya dengan cara yang membangun. Kita butuh kedua sikap itu. Kerendahan hati untuk berkata, mungkin ada sesuatu yang dipahami saudara ya. Kasih untuk berkata, saya akan membantu saudara saya memahami kebenaran tanpa mempermalukannya. Jadi teruskan tongkat iman, saudara. Jangan biarkan iman berhenti pada diri kita. Ajarkan kepada anak, bagikan kepada generasi muda, latih pelayan baru, percayakan tanggung jawab, doakan penerus, berikan ruang kepada orang lain bertumbuh, mencoba, bahkan melakukan kesalahan dan belajar. Warisan yang sehat tidak membuat orang selalu bergantung pada kita. Warisan yang sehat justru menolong mereka semakin bergantung kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari kita semua kehilangan dan meninggalkan dunia ini. Rumah yang sekarang kita huni, kita tempati, mungkin suatu saat bisa kita tinggalkan. Barang-barang yang kita kumpulkan akan berpindah tangan. Jabatan kita digantikan, pencapaian kita menjadi bagian dari masa lalu. Namun ada kehidupan yang dapat terus berbicara setelah suara kita tidak lagi terdengar. Ada anak yang tetap berjalan bersama Tuhan karena melihat iman orang tuanya. Ada pemimpin muda yang melayani dengan setia karena dahulu seorang mempercayainya. Ada orang yang tetap berdiri di tengah penderitaan karena pernah didoakan dan dikuatkan. Ada jemaat yang terus bertumbuh karena seorang tidak membangun pelayanan bagi dirinya sendiri, melainkan membangun manusia bagi Kristus. Priscilla dan Aquila tidak meninggalkan istana atau juga monumen besar, tidak mendirikan kerajaan bagi namanya. Mereka meninggalkan yang lebih dalam, rumah yang dipersembahkan, kehidupan yang dibagikan, Apolos yang diperlengkapi, jemaat yang dikuatkan, Paulus yang didukung, Injil yang diteruskan. Jadi 2000 tahun nama mereka masih dibaca, bukan karena mereka mengeja agar nama mereka dikenang, karena mereka hidup agar Kristus dimuliakan. Akhirnya, ukuran warisan kita bukan seberapa besar nama yang kita bangun. Ukuran warisan kita adalah seberapa besar nama yang kita bangun. Ukuran warisan kita adalah seberapa setia kita menunjuk orang kepada Kristus. Jadi bukan seberapa banyak orang bergantung kepada kita, melainkan seberapa banyak orang diperlengkapi untuk berjalan bersama Tuhan dan memperlengkapi orang lain. Bukan seberapa luas panggung kita, melainkan seberapa dalam kehidupan kita dipersembahkan. Saudara, Tuhan mengundang kita bertanya, apakah hidup kita sudah diserahkan kepada Kristus? Apakah rumah saya sudah tersedia bagi pekerjaannya? Apakah pekerjaan saya memuliakannya? Apakah ada orang yang sedang saya perlengkapi? Apakah iman saya terima terus saya teruskan? Saya hanya orang biasa. Priscilla Aquila juga orang biasa. Namun orang biasa sepenuhnya tersedia di tangan Allah dapat dipakai untuk tujuan luar biasa. Saya nggak punya banyak, serahkan yang ada. Saya belum siap, mulai dengan langkah kecil yang taat. Buka rumah, buka firman, buka hati, beri waktu, dengarkan seseorang, bimbing satu kehidupan, percayakan tanggung jawab, doakan generasi berikutnya. Jadi semua dilakukan dalam Kristus, tidak ada kesetiaan yang sia-sia. Saudara, warisan terbesar orang percaya bukan yang dimiliki, tapi siapa yang diperlengkapi, mengenal dan menyerupai Kristus. Tuhan tidak memanggil kita jadi terkenal, Tuhan memanggil kita jadi setia.
Karena di tangan Allah, rumah yang sederhana dapat menjadi tempat pengutusan. Pekerjaan yang biasa dapat jadi sarana pelayanan. Kehidupan yang setia dapat jadi warisan bagi banyak orang, saudara. Jadi mari kita tundukkan kepala, kita mengakui. Mari kita akui kepada Tuhan, kami mengakui kami lebih sering sibuk membangun kenyamanan daripada kehidupan. Kami mengejar keberhasilan tapi lupa mempersiapkan generasi. Tuhan, kami sering ingin dikenal tapi sungguh-sungguh tidak memperkenalkan Kristus dengan sungguh-sungguh. Kami mempertahankan yang dimiliki tapi enggan menyerahkannya kepadamu. Ampuni kami, ajari kami percaya kepada providensiamu, terutama ketika perjalanan hidup tidak berjalan seperti yang kami rencanakan. Pakai rumah kami, pekerjaan kami, pengalaman kami, waktu, kemampuan, dan relasi kami. Beri kami mata untuk melihat orang yang kau tempatkan di sekitar kami, kerendahan hati untuk terus belajar, kasih dan keberanian memperlengkapi orang lain dalam kebenaran. Jauhkan kami dari kepemimpinan yang membangun nama sendiri. Bentuk kami menjadi pelayan yang membangun manusia bagi kerajaannya. Tolong kami meneruskan Injil kepada anak-anak kami, keluarga kami, gereja kami, generasi berikutnya. Di atas semuanya pusatkanlah hidup kami kepada Kristus, sebab hanya karena anugerahnya kami diselamatkan. Hanya karena salibnya kami menerima hidup. Hanya karena kebangkitannya kami memiliki pengharapan. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kami hidup setia sampai akhir. Jadikan hidup kami warisan yang memperlengkapi, bukan untuk kebesaran nama kami, tapi kemuliaan nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan siang ini, saudara. Mohon maaf kalau ada cacat yang saya tidak bisa balas. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang di YouTube. Apa kabar semuanya? Selamat siang. Anda bisa dengarkan rekaman ini di YouTube Priscilla Empower Woman Ministry. Dan juga Priscilla Das Channel. Oke, selamat siang semuanya yang ada di YouTube. Tuhan memberkati.